Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video sebelumnya saya menemukan banyak sekali komentar tentang sebagian teman-teman Rebahaners yang tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berkumpul bersama keluarga di hari Lebaran. Jujur saya sedih membacanya, sedih gitu bacanya teh. Karena 4 tahun lalu ketika saya masih kerja di restoran di kota besar, saya pun mengalami hal serupa, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali Lebaran tidak bisa berkumpul bareng keluarga seperti orang lain. Perih memang, tinggal terus tidur waktu itu tinggal di mes karyawan berdua bersama satu kawan asal Cianjur kalau nggak salah, yang juga sama-sama tidak pulang kampung. Banyak faktor yang menyebabkan saya dan kawan saya waktu itu tidak bisa pulang kampung. Salah satunya faktor ekonomi, sehingga mengetahui ada dari teman-teman Rebahaners yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami dulu. Saya pribadi hanya bisa mengucapkan sabar, Anda tidak sendiri bro. Saya pernah mengalaminya. Sebagian subscriber IQ7 yang 5 juta orang ini pun pasti pernahlah mengalaminya. Jangan pernah menderita sendiri, jangan perih sendiri. Ada saya, John, dan teman-teman Rebahaners lain yang selalu menemani. Jadi dibawa santai aja, tidak perlu dibuat susah, oke? Semangat, ura! Kali ini khusus buat teman-teman yang tidak bisa pulang kampung, saya akan merangkum sebuah film berjudul Freelance tahun 2023. Tebak siapa jagoannya? Ya, ada John Cena, si pegulat WWE yang punya badan penuh daging, sehingga pastinya akan memicu adrenalin Anda semua untuk membrutal. Maka dari itu, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan ya, tepat sekali. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Mason yang sejak kecil sudah punya jiwa penolong dengan membantu temannya yang sedang mengalami perpeloncoan. Hingga ketika beranjak remaja, Mason pun masuk ke dunia militer, menjalani pelatihan intens sebagai tentara, dan resmi bergabung dengan pasukan khusus untuk menghabisi seorang diktator bernama Juan Venegas yang menguasai sebuah negara kecil. Dan ya, helikopter yang ia tumpangi pun jatuh setelah diserang musuh, di mana Mason menjadi satu-satunya tentara yang berhasil selamat dalam misi yang gagal tersebut. Dan inilah Mason sekarang menjadi bapak-bapak kompleks biasa dengan bekas luka di tulang belakangnya yang merupakan cindera mata dari kegagalan misi terakhirnya, di mana Mason kini sudah punya istri dan 1 orang anak, serta bekerja sebagai pengacara untuk menghidupi keluarga kecilnya tersebut. Okay, you wanna drive? I'll be in touch, okay? Sesaat setelah melakukan pertemuan dengan kliennya di kantor, Mason pun didatangi oleh sahabat lamanya ketika di militer bernama Sebastian yang bermaksud untuk silaturahmi, sekaligus ingin mengajak Mason pergi ke tempat usaha barunya. Think you need a lawyer. You know a good one? Ternyata Sebastian kini sudah menjadi seorang pemilik jasa keamanan swasta yang menerima klien dari seluruh dunia, sehingga sudah bisa ketebak maksud dari Sebastian menemui Mason adalah untuk menawarinya sebuah pekerjaan, 1 kali pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang berpengalaman seperti Mason, yaitu mengawal seorang jurnalis terkenal bernama Claire untuk meliput sosok yang dulu sempat jadi targetnya, yang tiada lain adalah sang diktator bernama Juan Venegas. Quiero que piensen en ella, sueñen con ella. Quiero que la acaricien. Mason tentu saja menolak tawaran ini karena ia jelas tak sudi jika harus mengawal seorang jurnalis untuk meliput orang yang sudah pernah menghabisi teman-temannya dulu. Namun ketika Sebastian menyebutkan angka $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah lebih, Mason langsung berubah pikiran. 20 grand says you are. Who's a journalist? Tiba di rumah, Mason pun meminta izin kepada istrinya agar bisa pergi selama beberapa hari, di mana sang istri sempat melarang Mason untuk terjun lagi dalam dunia adrenalin. Namun dengan rangkaian kata penuh perwadulan, Mason pun berhasil meyakinkannya. Dan inilah Claire, seorang jurnalis terkenal yang harus Mason kawal, di mana Claire adalah salah satu orang paling beruntung yang diizinkan melakukan wawancara kepada Juan Venegas, sang diktator. Karena selama ini Venegas diketahui selalu menolak untuk diwawancarai oleh siapapun.
Setibanya di sebuah negara kecil bernama Paldonya, sang bapak presiden alias sang diktator Juan Venegas pun menyambut sendiri kedatangan Claire di negaranya, yang akhirnya terungkaplah alasan kenapa Venegas mau untuk diwawancara adalah karena selain ingin berfoto dengan Claire, beliau juga sudah lama ngefans dengan sosok Claire yang cukup terkenal di Amerika Serikat. We must take a selfie. Oh, Yes. You approve? Yes. Ah, great. my followers. Saat sudah berada dalam satu mobil, Mason akhirnya sadar jika Venegas tidak seburuk dan sejahat yang ia bayangkan, namun memang agak sedikit nyentrik untuk seseorang yang menjabat sebagai presiden. Vámonos! Venegas pun membawa Claire menuju pedesaan untuk diperlihatkan berbagai properti yang ia miliki, yang setelah 3 jam melakukan perjalanan non-stop tanpa ngetem, Mason cukup dibuat jengkel ketika Venegas tidak menawari cai-cai acan, bahkan dengan watadosnya minum berdua dengan Claire tepat di hadapannya. One for you. Vamos. For your sake. And for your friends. Nice. Dan ya, satu mobil pengawal pun meledak oleh tentara bayaran, disusul dengan serangan dadakan yang juga berhasil menghabisi pengawal di belakang, sehingga Mason yang menjadi harapan terakhir pun harus membuat Claire dan Venegas tetap selamat, dan inilah yang ia lakukan. Karena punggungnya belum pulih total, Mason pun mengalami sakit yang cukup lumayan, tapi masih kuat berdiri dan melanjutkan perjalanan, di mana ia mengambil senjata sniper untuk sebagai modal melindungi mereka berdua. Sesampainya di tengah hutan, Mason pun menghubungi Sebastian untuk melaporkan tentang situasinya saat ini, sehingga demi keselamatan teman dan kliennya, Sebastian pun akan mengirim helikopter bantuan yang akan mendarat di tempat terbuka dekat hutan tersebut. So much for a milk run. Venegas pun meminjam telepon satelitnya untuk menghubungi keponakannya, yaitu Jorge, yang merupakan dalang di balik serangan barusan. Jorge dan si jenderal yang merupakan pimpinan tentara negara ini pun telah bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan kudeta atau pengambil alih kekuasaan yang selama ini terus dikuasai oleh Venegas. Nuestros socios no van a estar muy cómodos. Alih-alih akan mengantarkan Venegas ke ibu kota untuk ke istana kepresidenannya, Mason memilih untuk mendatangi lokasi penjemputan dan membiarkan Venegas pulang sendirian, yang setibanya Mason dan Claire di titik penjemputan, muncullah sebuah helikopter yang menurunkan 2 tentara bayaran yang ternyata bukan untuk mengevakuasi mereka berdua. Adrenalin pun semakin terpacu ketika Mason harus melindungi Claire dari serangan helikopter, di mana Mason akhirnya menemukan tempat sembunyi yang aman dan mulai membidik helikopter tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Ketegangan belum berakhir karena masih ada 2 tentara yang terus mengejar mereka berdua, di mana saat Mason sedang kesulitan, muncullah seseorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu siapa lagi jika bukan Presiden Venegas. Juanita? Beralih ke lokasi helikopter jatuh, kita akhirnya akan melihat otak utama di balik kudeta yang dilakukan oleh Jorge, yaitu seorang mantan kolonel Rusia bernama Kolonel John, yang berambisi untuk menguasai bahan tambang melimpah di negara ini dengan cara membantu Jorge menjadi presiden baru agar mendapat izin untuk menambang sumber daya alam di negaranya sendiri. Need assure remains secure. Is that clear?
Kembali ke Mason yang diajak Venegas ke sebuah desa yang merupakan tanah kelahirannya, mereka disambut baik oleh sang kepala desa yang merupakan teman baik dari Venegas sendiri sehingga Mason dan Claire bisa sedikit bernafas lega untuk sementara waktu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Claire langsung melakukan podcast bersama Venegas dengan Mason sebagai kameramennya, yang di sini akhirnya kita akan melihat sosok asli dari Presiden Juan Venegas yang di awal digambarkan sebagai sosok diktator kejam. Ternyata adalah seorang presiden yang cinta terhadap rakyatnya, cinta terhadap tanah kelahirannya, bahkan beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan karena diketahui selalu melindungi sumber daya alam yang melimpah di negara ini dari pihak-pihak luar yang ingin menjajah dan menguasainya. Para enriquecer al pueblo de Paldoña. ¡Que viva Paldoña! Keesokan paginya setelah wawancara dengan Venegas sudah didapatkan, Mason pun mengajak Claire untuk langsung pulang. Namun Claire menjelaskan bahwa wawancara saja tidak cukup untuk membuktikan sosok asli presiden negara ini, sehingga Venegas pun mengajak mereka berdua pergi ke ibu kota apabila ingin bukti yang lebih kuat dan lebih real tentang sosok asli dirinya. Tak lama, Sebastian pun menghubungi Mason untuk memberitahu tentang klien baru yang membayar mereka lebih untuk menghabisi Venegas, di mana klien itu ternyata adalah Jorge dan si Jenderal yang berani membayar mahal asalkan Mason dapat segera menghabisi Venegas, sehingga Mason pun dengan cepat mengambil pistolnya dan... Ya, Mason nampaknya masih punya akal sehat dengan tidak menghabisi Venegas. Yang tak lama muncullah rombongan si Kolonel John yang datang untuk mencari Venegas dan sempat menghajar si kepala desa agar ia mau keluar. Melihat sahabatnya dianiaya, Venegas pun muncul untuk menyelamatkannya, tapi karena nyawa seorang Venegas terlalu berharga dan sangat penting untuk negara Paldoña, Mason pun memutuskan untuk menyelamatkannya dengan menaiki kuda dan bermaksud untuk membawanya kabur. Get off! No, vaya, Venegas! Saat sedang melarikan diri, Claire pun jatuh dari kudanya sehingga kolonel berhasil menangkapnya, sementara Mason dan Venegas berhasil berlolos dan memutuskan pergi ke ibu kota untuk meminta bantuan. I don't give a rat's ass about journalists. Dalam perjalanan, mereka berdua pun mengobrol panjang lebar yang akhirnya terungkaplah bahwa pelaku yang menyerang Mason dan menewaskan teman-temannya beberapa tahun lalu bukanlah dirinya, melainkan pasukan pemberontak. Sehingga sudut pandang Mason terhadap Venegas pun berubah dan menganggap ia layak untuk dipertahankan. We'll stop here for the night, and then we end the charade. Setibanya di ibu kota, mereka berdua pun bersembunyi di sebuah gereja di mana Mason mencoba menghubungi Sebastian untuk menceritakan tentang sosok Venegas yang seorang presiden baik yang hanya sedang berusaha membela tanah airnya sendiri, sehingga Mason memohon dengan sangat agar Sebastian menolak kontrak pekerjaan dari pihak Jorge dan si Jenderal. Make this go away. Dude, we need to talk. Keesokan paginya, Venegas menghubungi teman lamanya bernama Samsul yang merupakan koordinator massa pendemo, di mana Venegas meminta bantuan Samsul untuk menyelamatkan Claire dengan cara mengerahkan dan menukarkan dirinya sendiri demi keselamatan si Claire. Just a petite favor, my friend. Tak membuang waktu, Mason terlihat sudah berada di lokasi pertukaran yang tak lama muncullah rombongan si kolonel dan pasukannya, di mana Mason dan si kolonel sempat bersitegang saling menodongkan pistol satu sama lain, namun tetap Mason tak bisa berbuat apa-apa setelah Claire diancam akan dihabisi. Okay. Dan ya, muncullah Presiden Venegas bersama ratusan pendemo yang sudah diatur Samsul agar datang menyerbu tempat ini, sehingga si kolonel dan pasukan pun dibuat kebelinger sampai-sampai tak menyadari jika Claire dan Presiden Venegas sudah hilang dari lokasi tersebut.
Venegas pun membawa Mason dan Claire memasuki sebuah jalur rahasia tembus langsung ke istana kepresidenan yang memang dibuat khusus untuk keadaan darurat. Yang sesampainya mereka di ruangan pribadi milik presiden, di situ sudah ada si Jorge sedang selfie membayangkan dirinya menjabat sebagai presiden baru dan Tranquilo. Nadie te va a lastimar. It's okay. These are my American friends. They're here to help. What is this woman doing? meski sudah dijahati oleh keponakan sendiri, Venegas dengan sangat lapang dada memaafkan perbuatan Jorge terhadapnya karena sejatinya Jorge hanyalah seorang anak muda polos yang sedang dipengaruhi oleh si jenderal dan si kolonel, di mana si jenderal tiba-tiba muncul hingga baku tembak pun tak terhindarkan. ¿Te viste coleando? Si jenderal pun mau tertembak sementara Venegas masih hidup berkat jas khusus anti peluru yang ia pakai. Apes bagi Jorge yang juga terkena tembakan dan harus mengembuskan nafas terakhirnya tepat di pangkuan Venegas. Tak lama muncullah tentara nasional yang datang untuk menangkap Venegas karena dianggap sebagai pengkhianat, di mana Venegas pun langsung menunjukkan kebolehannya dalam berpidato dengan menjelaskan bahwa ia hanya sedang berusaha untuk membela negaranya dari penjajah, di mana saat para tentara ini mulai sadar dan memihak kepada presiden mereka sendiri, muncullah si kolonel dan pasukan hingga terjadi baku tembak edan-edanan. Defiendan su patria. Saat itulah Venegas langsung mengamankan Mason dan Claire menuju ruangan rahasia. Untuk sesaat mereka aman berada di sana sampai akhirnya lampu tiba-tiba padam. Mereka bertiga pun tidak punya pilihan lain selain keluar dan kembali harus berhadapan dengan si kolonel yang sudah menunggunya di luar sana. Dan ya, Mason pun nyaris mau terkena ledakan, di mana ia akhirnya terlibat duel 1 lawan 1 dengan si kolonel yang pernah jadi musuhnya Robert Michael di film Equalizer yang pertama, yang karena Mason punya massa otot lebih besar dari si kolonel dan sering bergaul dengan para pegulat WWE, ia pun berhasil mengalahkan si kolonel dengan sedikit bantuan dari si Claire. Setibanya di luar istana, para tentara nasional terlihat sedang memerangi para tentara bayaran yang dibawa oleh si kolonel, yang karena jumlahnya sangat banyak, para tentara nasional pun terlihat sangat kewalahan, hingga Mason pun memutuskan untuk turun tangan memberikan bantuan. Saat itulah muncul Sebastian dan pasukan jasa keamanannya yang tentunya punya senjata lebih modern dan perlengkapan yang memadai, hingga para tentara bayaran pun berhasil dipukul mundur dan memberikan kemenangan untuk tentara nasional negeri ini. Beberapa hari kemudian, Claire pun memposting semua video yang ia rekam selama berada di Paldonya dan menarik semua perhatian media dunia, yang pada akhirnya seluruh dunia pun mengetahui jika banyak perusahaan-perusahaan besar swasta dan tentara bayaran mengincar sumber daya alam yang ada di negara Paldonya. And all, but I have to say, I really admire what you're doing.
I really appreciate you too. I really do. Venegas pun melakukan jumpa pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden, di mana istri Mason yang sedang menonton acara itu pun sangat bangga dengan sosok suaminya yang menjadi pahlawan untuk negara Paldonya. Ketika Mason dan istrinya sedang mengantarkan putrinya ke sekolah, Mason mendapat pesan teks dari Venegas yang berterima kasih atas bantuannya terhadap negara Paldonya, di mana Mason juga mendapat sebuah kejutan berupa uang sebesar 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar rupiah yang sudah ia kirim ke akun rekening pribadinya. Just like that. Menyadari dirinya sudah banyak uang, Mason pun mengajak keluarganya untuk pergi ke Mekah dan memutuskan untuk memberangkatkan umroh satu kecamatan agar mendapat ganjaran luar biasa saat di akhirat nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tamat, ending yang cukup menghalalkan. Kenali sebelum menghakimi, itulah kata yang cocok untuk menggambarkan sosok Venegas yang awalnya saya pribadi kira adalah sosok diktator yang jahat dan penjahat sesungguhnya. Tetapi setelah Mason mengenalnya lebih dekat, ternyata beliau adalah sosok yang hanya sedang membela negaranya dari para penjajah. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai orang lain hanya dari cerita orang lain. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Sarung XL Dominic Toretto. Cuau, cuau, cuau.